Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Erni Rizka Lauli. Saya dari kelas PSPMA 2019 dengan NIM 4191111026 dalam mata kuliah program linier dosen pengampu Bapak Khairuddin SSI MPD. Di sini saya akan membahas dua soal yang berkaitan dengan analisis sensitivitas. Yang pertama, kita memiliki soal di mana soal itu mengatakan sebuah perusahaan yang memproduksi mainan anak-anak akan membuat bingkisan. Setiap macam bingkisan akan berisi kombinasi antara mainan, alat olahraga, dan juga buku. Untuk itu, dibuat bingkisan standar, deluxe, dan super deluxe. Jenis pertama berisi 4 mainan, 4 alat olahraga, dan 2 buku dengan harga jual Rp30.000 per bungkus. Jenis kedua berisi 5 mainan, 6 alat olahraga, dan 5 buku dengan harga jual Rp40.000 per bungkus. Jenis ketiga berisi 6 mainan, 8 alat olahraga, dan 5 buku dengan harga jual Rp60.000 per bungkus. Untuk keperluan ini tersedia 60.000 mainan, 75.000 alat olahraga, dan juga 45.000 buku. Yang ditanyakan atas soal ini adalah berapa masing-masing jenis bungkusan harus diproduksi agar diperoleh penerimaan yang maksimal. Nah, untuk penyelesaian yang pertama kita harus menentukan model penyelesaiannya, di mana di sini kita memodelkan perusahaan yang akan memproduksi mainan anak-anak. Kita misalkan X1 itu jumlah jenis standar yang akan diproduksi, X2 itu jumlah jenis deluxe yang akan diproduksi, dan X3 merupakan jumlah jenis super deluxe yang akan diproduksi. Bila kita identifikasi masalahnya menggunakan tabel, maka bentuk tabelnya itu akan seperti ini. Dengan standar atau X1 itu terdiri dari 4 mainan, 4 alat olahraga, dan juga 2 buku dengan harga Rp30.000. Lalu untuk jenis deluxe atau X2 dengan mainan 5, alat olahraga 6, dan juga bukunya 5 dengan harga Rp40.000. Dengan super deluxe-nya atau X3 memiliki 6 mainan, 5 alat olahraga, dan juga 5 buku dengan harga Rp60.000. Untuk mainan pengeluaran maksimalnya itu Rp60.000. Untuk alat olahraga pengeluarannya itu maksimal Rp75.000, dan untuk buku pengeluarannya itu maksimal Rp45.000. Maka kita memperoleh fungsi tujuan memaksimumkan Z sama dengan 30.000 X1 ditambah 40.000 X2 ditambah 60.000 X3. Dengan fungsi kendala 4X1 ditambah 5X2 ditambah 6X3 lebih kecil sama dengan 60.000. 4X1 ditambah 6X2 ditambah 8X3 lebih kecil dari 75.000. 2X1 ditambah 5X2 ditambah 5X3 lebih kecil sama dengan Rp45.000. Dengan X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0 dengan syarat non negatif. Nah, berdasarkan fungsi tersebut, kita perolehlah tabel simplex sebagai berikut. Dalam penyelesaian ini, kita melakukan 3 kali iterasi untuk mendapatkan hasil yang optimal. Setelah kita memperoleh hasil yang optimal, maka kita memperoleh hasilnya itu di mana banyaknya jumlah standar yang diproduksi adalah 3.750, dengan banyaknya jumlah deluxe yang diproduksi adalah 0, dan banyaknya jumlah super deluxe yang diproduksi adalah 7.500, sehingga diperoleh permintaan penjualan sebesar Rp562.500.000. Lalu kita memiliki soal yang kedua, di mana soal ini mengatakan Garuda Furniture merupakan suatu perusahaan yang memproduksi mebel dari kayu. Bahan baku utama yang digunakan
digunakan berupa kayu jati dan kayu kamfer. Untuk mendapatkan hasil yang baik, perusahaan ini menggunakan sebuah mesin multiguna yang dikendalikan dengan komputer. Karena persaingan yang semakin tajam, manajemen perusahaan bermaksud meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya produksinya sehingga dapat mencapai hasil optimal. Jumlah kebutuhan bahan baku dan waktu mesin yang diperlukan untuk membuat setiap unit mebel yang terdiri dari meja dan kursi serta kapasitasnya yang tersedia seperti tabel berikut, di mana kayu kamfer untuk model A itu 4, model B itu 2 dengan kapasitas 120, sedangkan sumber daya kayu jati itu untuk model A 2, model B 2 dengan kapasitas 100, dan sumber daya yang ketiga mesin, model A itu 1, model B nya 3 dengan kapasitas 90. Apabila keuntungan yang diperoleh untuk satu unit model A 200 dan satu unit model B 150, andaikan X1, S2, dan S3 menyatakan variabel slack untuk masing-masing kendala, setelah diterapkan metode simplex didapatkan tabel optimum akhir menjadi seperti tabel berikut. Nah, seandainya penggunaan tenaga kerja dalam perusahaan dimasukkan dalam model, timbul batasan baru sebagai berikut. Dengan sumber daya tenaga kerja, model A itu 3, model B 4, dan kapasitas 140, ini merupakan batasan baru dari persoalan kita. Maka kita akan melakukan analisis sensitivitasnya. Kita memiliki penyelesaian berdasarkan soal di atas merupakan penambahan variabel baru. Maka diperolehlah tabel optimum simplex sebagai berikut. Ini merupakan tabel optimum simplexnya. Lalu kendala baru yang kita dapat adalah 3x1 ditambah 4x2 lebih kecil sama dengan 140. Pada tabel optimum, memperoleh x1 sama dengan 18, nilai x2 sama dengan 24, maka dapat diperoleh nilai-nilai dasar tabel optimum pada kendala tersebut adalah 3 dikali 18 ditambah 4 dikali 24 lebih kecil sama dengan 140. Karena hasil dari 3 dikali 18 ditambah 4 dikali 24 itu 150 lebih kecil 140 itu bernilai salah, karena pada dasarnya 150 itu lebih besar dari 140. Nah, dengan demikian kendala tersebut bersifat aktif dan memberikan pengaruh terhadap nilai optimumnya. Selanjutnya, perlu diselidiki adakah pengaruh meningkat atau mengurangi keuntungan. Untuk menentukan nilai optimum pada penambahan kendala adalah mengubah model berbentuk standar sebagai berikut. Kita buat modelnya memaksimumkan Z, di mana Z sama dengan 200x1 ditambah 150x2. Dengan fungsi kendala 4x1 ditambah 2x2 ditambah S1 sama dengan 120, 2x1 ditambah 2x2 ditambah S2 sama dengan 100, x1 ditambah 3x2 ditambah S3 sama dengan 90, 3x1 ditambah 4x2 ditambah S4 sama dengan 140. Nah, di sini x1-nya itu lebih besar sama dengan 0, x2-nya lebih besar sama dengan 0, S1 lebih besar sama dengan 0, S2 lebih besar sama dengan 0, S3 lebih besar sama dengan 0, dan S4 lebih besar sama dengan 0 dengan syarat non negatif. Nah, selanjutnya dengan memasukkan fungsi kendalanya ke dalam tabel optimum sebelumnya. Nah, ini merupakan tabel optimum sebelumnya. Nah, berdasarkan tabel optimum di atas, variabel dasarnya adalah x1 dan x2. Sehingga elemen x1 dan x2 terdapat pada baris S4 harus bernilai 0. Hal ini kita lakukan dengan cara menambahkan atau mengurangkan dengan elemen baris x1 dan x2. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan memindahkan elemen baris S4 pada kolom x1 menjadi 0. Setelah kita memasukkan nilai dari baris S4 3, 4, 0, 0, 0, 1, 140 dan kita kalikan 3 kali dengan elemen x1
dapat hasilnya itu 0, 4, 0,9, 0, 0,6, 1, dan 86. Karena tujuan kita untuk menolkan nilai dari X1, maka langkah pertama ini sudah tepat karena X1-nya itu sudah bernilai 0. Nah, langkah kedua itu kita memindahkan elemen baris S4 pada kolom Y menjadi 0. Baris S4 itu tadi telah selesai di langkah pertama yaitu 0, 4, 0,9, 0, 0,6, 1, dan 86. Kita kalikan 4 kali dengan baris elemen X2 yaitu 0, 0, 0, 1, dan 4. Maka dapatlah hasilnya 0, 0, 1,3, 0, min 1, 1, dan min 10. Nah, karena X1 dan X2 nya sudah bernilai 0, maka kita dapat melanjutkan ke langkah ketiga dengan memasukkan baris baru ke dalam tabel optimum, di mana dalam tabel ini kita dapat mengetahui baris barunya itu yaitu S4. Nah, tabel di atas masih dalam keadaan optimum karena semua elemen baris Z bernilai positif. Akan tetapi, nilai sebelah kanan bernilai negatif. Dapat kita simpulkan bahwa tabel tersebut dalam kondisi optimum, tetapi penyelesaian tidak visible atau tidak layak, sehingga perlu diselesaikan dengan metode simplex. Karena kita belum mempelajari metode simplex dual, maka penyelesaiannya cukup sampai di sini. Nah, yang terakhir itu ada soal dari penyajian kelompok yang presentasi kemarin, di mana kita mempunyai fungsi, kita memiliki nilai maksimum 2x1 ditambah x2 ditambah 3x3 dengan 2x1 ditambah x2 tambah x3 itu lebih kecil sama dengan 8, 2x1 ditambah 4x2 ditambah 2x3 lebih kecil sama dengan 18, dan x1 ditambah x2 ditambah 3x3 lebih kecil sama dengan 8, dengan x1 lebih besar sama dengan 0, x2 lebih besar sama dengan 0, dan x3 lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kita dianjurkan untuk melakukan uji analisis sensitivitas dengan aplikasi LINGO. Setelah melakukan uji menggunakan aplikasi LINGO ini, kita mendapatkan hasil di mana fungsi tujuannya itu bernilai 11,2. Lalu kita memiliki nilai dari X1-nya itu sama dengan 3,2, nilai X2-nya itu sama dengan 0, dan nilai X3-nya itu 1,6. Dengan nilai slack or surplus-nya itu 11,2, 0, 8,4, 0, 3,2, 0, dan 1,6. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai masalah persoalan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih.